Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di video ini membahas tentang materi pembelajaran bahasa Inggris. Before that, let me introduce myself. My name is Aisyah Ramadhani. So, in this material, we are going to discuss the existences of things and people. Jadi, materi yang akan kita bahas yaitu meliputi jumlah atau kuantitas dari barang atau orang yang disebutkan. To show the existence of things, kita dapat menggunakan kata dari there is dan there are. Nah, selain there is dan there are, yang akan saya bahas di sini yaitu tentang quantifier. Quantifier adalah kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah seperti many dan much dan sebagainya. Serta saya juga akan membahas tentang perbedaan antara countable dan uncountable noun. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut. Nah, there is dan there are. There is dan there are adalah frasa dalam bahasa Inggris yang biasanya digunakan untuk mengawali sebuah kalimat. Kedua frasa ini berfungsi untuk menyatakan keberadaan seseorang atau sesuatu seperti kata benda. Nah, there is dan there are merupakan bentuk present yang hanya digunakan dalam pola kalimat simple present tense. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, frasa there is dan there are memiliki arti yang sama, yaitu ada atau terdapat. Namun, dalam penggunaan pada sebuah kalimat, keduanya memiliki ketentuan yang berbeda. Secara umum, perbedaan there is dan there are terletak pada kata benda yang digunakan dalam kalimat. Kata benda umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu kata benda tunggal atau singular noun dan kata benda jamak atau plural noun. Nah, yang kalian bisa lihat, yang dimana singular noun adalah kata benda tunggal atau jumlahnya hanya satu. Contohnya adalah a book atau sebuah buku, an apple, sebuah apel, a man, seorang pria, a woman, seorang wanita, a house, sebuah rumah, dan lainnya. Sedangkan plural noun adalah kata benda jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Contohnya adalah two books, dua buku, three apples, 3 apel, 5 pencils, 5 pensil, dan lainnya. Dan di dalam penggunaannya, frasa there is digunakan untuk menjelaskan kata benda tunggal atau singular noun, sedangkan frasa there are digunakan bersama kata benda jamak atau plural noun. Selain itu, ada perbedaan lain yang perlu kalian pahami, yang dimana frasa there is ini dapat digunakan untuk menyatakan kata benda yang tidak dapat dihitung, atau disebut uncountable noun, sedangkan frasa there are tidak bisa digunakan untuk uncountable noun. Nah, lanjut, contoh penggunaan there is dalam kalimat. Nah, frasa there is digunakan untuk menyatakan kata benda yang jumlahnya satu dan bisa dihitung. Seperti ini contoh kalimatnya. There is a cat on the porch. Ada seekor kucing di teras. Dan there is a new cafe in the center of town which sell Italian food. Ada sebuah kafe baru di pusat kota yang menjual makanan Italia. Next, contoh penggunaan there are dalam kalimat. Frasa there are ini digunakan untuk menyatakan kata benda jamak yang bisa dihitung. Contoh kalimatnya seperti ini. There are 2 new buildings next to school. Ada 2 bangunan baru di samping sekolah. There are 20 students in my class. Ada 20 siswa di kelasku. Dan there are 3 pictures on the wall. Ada 3 gambar di dinding. Well, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu quantifier. Nah, apa sih itu quantifier? Quantifier adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi untuk menyatakan jumlah yang lebih dari satu benda. Misalnya, a lot of books, a little salt. Nah, kebanyakan quantifier ini
diikuti oleh noun. Tapi sering pula tidak menggunakan noun jika yang dibicarakan sangat jelas. Contohnya seperti ini. Do you want to add some sugar? Yes, just a little. Nah, kata sugar di sini sering tidak disebutkan karena sudah jelas yang dimaksud adalah a little sugar. Oke. Well, adapun fungsi dari quantifier adalah menjelaskan jumlah dari noun itu sendiri. Ya, noun. Sehingga quantifier merupakan adjektif. Nah, dengan begitu, frasa yang dibentuk menggunakan quantifier akan menjadi noun phrase. Namun, quantifier bisa juga menjadi pronoun, yang lebih tepatnya sebagai indefinite pronoun. Dan juga kalian bisa lihat penggunaan quantifier juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu untuk menyatakan jumlah yang banyak atau besar seperti much, many, a lot of, dan untuk menyatakan jumlah yang lebih kecil dan sedikit yaitu a little, a few, dan a bit of. Oke. Nah, materi berikutnya yaitu countable noun and uncountable noun. Yang pertama yaitu countable noun. Countable itu berasal dari kata count, able, dan noun, yang dimana count itu yaitu hitung, sedangkan able artinya dapat, dan juga noun artinya kata benda. Nah, jika digabungkan, pengertian dari countable noun yaitu benda yang dapat dihitung. Nah, benda yang dapat dihitung itu maksudnya adalah benda tersebut dapat dihitung tanpa menggunakan alat bantu. Contohnya seperti car, mobil, bicycle, sepeda, book, buku, table, meja, dan yang lainnya. Selanjutnya, uncountable noun. Uncountable noun berasal dari un, count, able, dan noun, yang dimana un dalam bahasa Inggris itu tidak, sedangkan count artinya hitung, able artinya dapat, dan noun artinya kata benda. Dan jika digabungkan, uncountable noun berarti benda yang tidak dapat dihitung. Maksudnya, benda tersebut tidak dapat dihitung jika tanpa menggunakan alat bantu hitung. Contohnya seperti sugar atau gula, water atau air, knowledge atau pengetahuan, air atau udara, dan yang lainnya. Oke. Nah, guys, lanjut ke materi yang terakhir. Perbedaan antara many dan much. Many dan much artinya sama, yaitu banyak. Many digunakan untuk countable noun atau benda yang dapat dihitung. Contohnya, there are many kinds of vehicles. Ada banyak jenis kendaraan. Nah, di sini kendaraan kan bisa dihitung. Nah, selanjutnya adalah much. Much digunakan untuk uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, there is much air pollution. Ada banyak polusi udara. Nah, udara di sini termasuk benda yang tidak dapat dihitung. Oke. Nah, itulah tadi beberapa materi tentang to show existence of things and people, yang dimana meliput there is, there are, quantifier, dan perbedaan antara countable and uncountable noun. Ada juga much dan many. Untuk penjelasan lebih lanjut, just comment on below. Okay, see you next time. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semoga membantu. Oke.